Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin. Kali ini di video ini kita akan belajar mengenai salah satu chapter di mata kuliah Etika Bisnis. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu etika bisnis, kemudian prinsip dalam etika bisnis. Kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana sistem bisnis dan kaitannya terkait dengan pemerintah, kemudian pasar yang ada, dan juga perdagangan internasional. Dalam chapter ini ada beberapa bahasan yang akan dibahas, namun di video kali ini saya akan fokus terhadap 4 hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana dampak globalisasi itu sendiri pada sistem bisnis saat ini. Kemudian yang kedua, adanya argumentasi terkait dengan pasar bebas oleh Adam Smith dari sisi manfaat dari si pasar bebas tersebut. Kemudian ada lagi uh, analisa dari comparative advantage terkait dengan free trade. Kemudian yang terakhir adalah kritik dari adanya pasar bebas maupun perdagangan bebas. Nah, langsung saja untuk yang pertama, bahasan kita terkait dengan globalisasi. Seperti yang teman-teman sudah pahami bahwa beberapa tahun terakhir, Velasquez menyatakan bahwa pada bukunya Velasquez mengatakan bahwa 25 tahun terakhir globalisasi itu tumbuh sangat cepat gitu, sangat cepat, dan di mana adanya globalisasi tersebut salah satu dampaknya adalah terhadap sistem bisnis itu sendiri. Sistem bisnis yang pada akhirnya untuk saat ini semuanya serba terbuka, kemudian adanya organisasi World Trade Organization ya, seperti teman-teman tahu bahwa yang menginisiasi organisasi dunia yang menginisiasi bagaimana adanya kebebasan saling berwirausaha, berusaha di situ. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai ekosistem bisnis di dalamnya. Nah, adanya globalisasi saat ini tentunya mempengaruhi beberapa hal. Nah, yang pertama terkait dengan sistem ekonomi yang ada. Nah, sistem ekonomi yang ada ini maksudnya adalah sistem yang mana saat ini di masa globalisasi ini bahwa sistem ekonomi yang ada itu yang disediakan terkait dengan bagaimana menciptakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan untuk para konsumennya. Nah, dalam sistem ekonomi itu sendiri itu terdapat dua karakter, di mana di dalamnya yang pertama adanya produksi barang dan jasa tentunya, yang mana barang dan jasa itu untuk saat ini di masa globalisasi adalah barang dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para konsumennya. Kemudian yang kedua adanya distribusi dari barang dan jasa itu sendiri. Jadi setelah mereka memproduksi barang, dalam sistem ekonomi juga diatur tentang bagaimana mendistribusikan barang dan jasa tersebut agar sampai ke para konsumennya. Nah, kemudian adanya market fair dan juga market practice. Jadi bagaimana adanya globalisasi saat ini itu akhirnya memberikan dampak pada perusahaan-perusahaan untuk saling mengambil apa ya mengambil peluang-peluang yang ada saat ini. Jadi adanya globalisasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya keterbukaan pasar itu membuat opportunity dari perusahaan pun juga semakin meningkat ya. Karena kita semakin terbuka, maka dari sisi perusahaan atau bisnis pun juga muncul peluang-peluang bisnis yang luar biasa untuk saat ini. Nah, bagaimana sekarang ini perusahaan harus pintar-pintar untuk bisa menangkap para peluang-peluang tersebut. Nah, di dalam market teori ini, saat ini fungsi dari setiap perusahaan itu tentunya saling mencari keuntungan ya, saling mencari keuntungan dari peluang-peluang yang ada yang disebabkan adanya globalisasi saat ini. Nah, kemudian adanya pasar bebas dan juga manfaatnya terkait dengan teori ini disampaikan oleh Adam Smith. Dia menyatakan bahwa dia setuju bahwa adanya pasar bebas itu membuat adanya
benefit oleh society. Nah, di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Adam Smith terkait dengan pasar bebas dan utilitasnya atau kebermanfaatannya. Yang pertama adalah adanya pasar bebas itu menimbulkan adanya invisible hand of market competition. Apa sih yang dimaksud dengan invisible hand of market competition di sini? Jadi adanya kompetisi yang saat ini sudah sangat tidak terlihat, tapi cenderung semua dari baik bisnis, semua kategori lini bisnis itu semuanya sekarang sedang berkompetisi. Tapi semakin tidak terlihat ya, karena proses kompetisinya pun sudah betul-betul sudah betul-betul semakin terbuka gitu. Apapun bisa dikompetisikan untuk saat ini, tidak hanya mengejar perebutan konsumen ya, tapi bagaimana perusahaan itu bisa merebutkan sumber daya, supply chain yang ada, bagaimana mereka bisa mendistribusikan dengan baik barang mereka, itu semuanya sekarang serba terkompetisi mereka itu. Jadi adanya market pasar bebas ini itu menciptakan adanya kompetisi baik dari mereka sendiri terkait dengan bagaimana mendapatkan konsumen maupun bagaimana mereka bisa menyediakan barang-barang dengan lower price, di mana mereka dapat membuat konsumennya itu senang dengan apa yang dapat mereka ciptakan, atau bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah barang, produk, jasa maupun barang yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi saat ini adanya free market ini menciptakan bahwa kompetisi itu semakin meningkat dan tidak terlihat gitu. Jadi semuanya serba berkompetisi. Bagaimana perusahaan bisa membuat lower price, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan resources yang baik dan murah, kemudian bagaimana perusahaan bisa memproduksi sesuatu yang memang konsumen inginkan. Nah, kemudian yang kedua adanya government plays no role. Jadi saat ini ketika pasar bebas itu ada, itu memang peran government harusnya memang ada, tapi namun demikian banyak yang terjadi bahwa karena adanya kebebasan ini, orang-orang akhirnya berpendapat bahwa setiap individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan itu sendiri. Jadi mereka bebas untuk menjual apapun, bebas untuk membeli apapun, dan dari mana mereka beli atau dari mana mereka menjual. Nah, jadi peran government di sini sedikit gitu. Nah, kemudian adanya interpretasi dari Adam Smith juga menjelaskan bahwa manusia saat ini tidak lagi dapat mengalokasikan secara efisien sumber daya yang ada, dikarenakan mereka tidak cukup dengan informasi yang ada atau tidak cukup mengkalkulasikan dan mengkoordinasikan secara efisien dari apa yang diinginkan oleh industri. Jadi saking terbukanya perdagangan saat ini, terkadang manusia sendiri itu tidak bisa mengalokasikan dengan baik apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Kemudian tentunya dari Adam Smith ini ada kritik yang mana terkait dengan free market, bahwa kalau tadinya Adam Smith itu menjelaskan bahwa free market itu menimbulkan adanya kompetisi yang baik, mendapatkan harga yang murah, kemudian dari produksinya juga low cost karena mereka boleh memproduksi dimanapun gitu kan. Tapi pada kritiknya adalah bahwa sistem pasar yang ada itu terkadang membuat orang-orang menjadi lebih egois di sini. Jadi orang-orang menjadi lebih high self-aware gitu. Jadi mereka lebih peduli terhadap dirinya sendiri, terhadap perusahaan itu sendiri, daripada lingkungan sekitarnya. Misalnya contohnya adalah perusahaan jadi yang penting membuat bagaimana mereka memproduksi barang dengan harga yang murah, dengan dengan operasionalisasi yang murah gitu. Sedangkan mungkin saja operasionalisasi itu hanya akan murah ketika mereka memproduksi barang di negara-negara tertentu gitu, sehingga mereka akan meninggalkan para pekerja-pekerjanya di lokasi mereka atau perusahaan mereka berasal. Nah, ini salah satu dari kritik yang disampaikan juga dalam pasar bebasnya Adam Smith ini. Nah, kemudian sebenarnya masih sejalan dengan Adam Smith dari David Ricardo yang menjelaskan bahwa adanya pasar bebas tadi itu juga akhirnya mempengaruhi free trade.
trade atau perdagangan bebas juga. Di mana di sini ada comparative advantage yang berarti bahwa adanya kompetisi dalam memproduksi berbagai barang jasa gitu. Mereka berlomba untuk mendapatkan harga yang murah, kemudian mereka berproduksi untuk merespon apa yang dimau oleh konsumen atau konsumen inginkan. Nah, kemudian ini sama ini dari David Ricardo bahwa perdagangan bebas itu adalah salah satu dampak dari adanya pasar bebas yang ada tadi. Nah, kemudian yang di sini dijelaskan bahwa adanya sebenarnya kritik dari adanya pasar bebas dan juga perdagangan bebas. Nah, di sini dikritik oleh Marx, salah satu dari criticism economics juga, di mana dia menyebutkan bahwa adanya pasar bebas dan perdagangan bebas itu sebenarnya tidak selalu membuat orang-orang jadi memperoleh benefitnya gitu, tapi terkadang justru membuat perusahaan itu lupa akan kewajiban mereka juga yang harus peduli lingkungan, termasuk mereka secara etis harusnya juga mendukung para pekerja mereka. Nah, namun dengan adanya tadi free market dan free trade tadi membuat kesempatan perusahaan kan untuk mendapatkan sumber daya yang murah itu lebih terbuka. Nah, bagaimana akhirnya terkadang ini membuat jadi sisi buruk dari free trade dan juga market free tadi, di mana jadi perusahaan akan hanya mencari bagaimana perusahaan mampu untuk memproduksi dengan seminimalis mungkin biaya, kemudian mengesampingkan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka membayar karyawan-karyawan memang sesuai dengan budget mereka, atau kalau bisa mereka akan membuat seminimum mungkin budget. Itu yang terjadi katanya Marx, karena adanya free trade dan juga free market ini. Kemudian adanya free market dan free trade ini juga menimbulkan emancipation of workers. Jadi bagaimana pekerja pada akhirnya itu mereka akan menganggur. Kenapa? Karena tadi secara historical materialism bahwa mereka para perusahaan itu akan berusaha untuk seminimalis mungkin menciptakan barang atau jasa mereka. Nah, oleh karena itu mereka bisa memproduksi mungkin di luar dari negara tersebut. Nah, ini tentunya membuat pengangguran yang tadinya bisa dalam negeri misalnya untuk operasional atau untuk memproduksi atau dalam pabrik dalam negeri, karena ternyata di luar negeri lebih murah biayanya, jadi perusahaan tersebut pindah ke luar negeri untuk membuat produksinya. Nah, inilah yang disebut sebagai emancipation of workers. Jadi bagaimana akan menimbulkan peningkatan dari pengangguran, kemudian menurunkan adanya gaji dari para pegawainya karena adanya free trade sama free market tadi. Nah, Marx menyebutnya sebagai emancipation of workers. Nah, teman-teman, itulah tadi terkait dengan adanya free trade dan juga free market yang sangat bisa terjadi saat proses globalisasi saat ini yang semakin maju. Nah, namun demikian tentunya peran pemerintah di sini itu sangat bermanfaat sekali ya. Bagaimana pemerintah ketika adanya proses sistem bisnis yang tidak melulu mengacu pada terlalu free market ataupun tidak free market tadi, karena ternyata keduanya free market atau tidak free market itu punya keuntungan, kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Nah, namun demikian ada namanya mix ekonomi, di mana dalam mix ekonomi tersebut disebutkan bahwa tidak selalu dalam sebuah perusahaan dalam sebuah negara itu akan sangat baik ketika dia menggunakan free market, atau sebaliknya dia tidak menggunakan free market atau dia menggunakan yang pasar terbatas itu. Nah, sebenarnya adanya mix ekonomi ini dalam buku Velasquez menjelaskan bahwa akan menjadi penengah terkait dengan globalisasi yang ada, di mana di situ peran dari pemerintah masih bisa masuk sehingga adanya kekurangan dari free market ataupun non free market tadi itu bisa diatur oleh pemerintah sehingga tidak akan sampai terjadi yang namanya
rising unemployment atau peningkatan pengangguran atau pekerja dengan gaji yang tidak layak, sehingga di beberapa negara seperti Indonesia sendiri kan menggunakan sistem pasar di mana pemerintah juga bisa ikut serta di dalamnya, di mana pemerintah bisa mengatur adanya gaji minimum, kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang pekerja secara umum ataupun sampai detail, bahkan sampai bagaimana cuti melahirkan, kemudian bagaimana ketika perusahaan itu harus mem-PHK-kan orang, itu kan sebenarnya diatur ya. Nah, jadi adanya peran pemerintah di sini ketika adanya pasar yang tidak hanya mixed market, itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam free market ataupun non free market tadi. Nah, itu saja untuk materi chapter tentang globalisasi ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.